dan selimut. Setelah saya meminta bantal dan selimut, tiba-tiba pintu kamar Ibu Putri Chandrawati ditutup kembali. Vide halaman 3 butir 73 BAP lanjutan Susi tertanggal 10 Agustus 2022. Bahwa sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, saya sedang menunggu di tangga. Kemudian menggerakkan ya, pintu kamar Ibu Putri Chandrawati terbuka. Saya berkata, Ibu minta bantal dan selimut. Namun pintu kamar Ibu Putri Chandrawati langsung ditutup. Dan saya tidak melihat apakah tangan tersebut adalah tangan Ibu Putri Chandrawati atau orang lain. Karena saya hanya melihat dari pintu kaca. Vide halaman 3 butir 74 BAP lanjutan Susi tertanggal 10 Agustus 2022. Bahwa dengan mengesampingkan 67 dengan mengesampingkan fakta yang krusial oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan tersebut dapat mengaburkan peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan Nofriansah Yosua Huta Barat kepada terdakwa Putri Chandrawati yang terjadi di Magelang. Padahal peristiwa kekerasan tersebut terkonfirmasi berdasarkan A. Keterangan korban kekerasan seksual yaitu terdakwa Putri Chandrawati yang telah disampaikan di dalam BAP tanggal 26 Agustus 2022. B. Hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 056-HPPF-HPP-9-2022 tertanggal 6 September 2022. C. Keterangan ahli yang tertuang dalam BAP Dr. Randa Reni Kusumowardani, MPSI, psikolog, yang pada pokoknya menyatakan bahwa didapatkan informasi yang konsisten dari Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo. Menurut Putri Chandrawati telah terjadi kekerasan seksual tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak diduga serta tidak dikehendakinya yang menurut Putri Chandrawati dilakukan oleh Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa ditemukan adanya kondisi psikologis yang buruk pada Putri Chandrawati berupa simptom depresi dan reaksi trauma yang akut. Bahwa ditemukan dari integrasi dan tidak lengkap dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan. 70. Jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap dalam menguraikan rangkaian peristiwa sebagaimana mestinya dengan uraian sebagai berikut. Pada awalnya, hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, sekitar sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah saksi Ferdi Sambo yang beralamat di Perum Cempaka Residen, Blok C 3, Jalan Cempaka, Kelurahan Banyu Rojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Selanjutnya disebut Rumah Magelang. Terjadi keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf. Selanjutnya, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa Putri Chandrawati menelpon saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang saat itu sedang berada di Masjid Alun-Alun Kota Magelang agar saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu maupun saksi Riki Rizal Wibowo kembali ke Rumah Magelang. Vide halaman 2 paragraf 2 dakwaan. 71. Bahwa jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti peristiwa yang menjadi rangkaian dalam surat dakwaan karena jaksa penuntut umum tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Yosua
Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli 2022 yang merupakan satu kesatuan peristiwa yang tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. 72. Faktanya, hal yang melatar belakangi keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf tersebut berdasarkan BAP adalah A. Melalui jendela kaca teras depan rumah ke arah anak tangga, saya melihat Nofriansah Yosua mengendap-endap menuruni tangga seolah-olah mencari apakah ada orang di lantai bawah. Kemudian saat itu karena muka Nofriansah Yosua, saya lihat merah seperti orang ketakutan. Selanjutnya saya gedor kaca jendela sambil saya teriak ke Nofriansah Yosua, "Woi!" Namun ternyata atas teriakan tersebut Nofriansah Yosua malah lari ke arah dapur. Kemudian saya susul ke dapur. Kemudian Nofriansah Yosua malah lari ke depan pintu tamu. Video butir 5 halaman 5 berita acara tambahan Kuat Ma'ruf pada tanggal 8 September 2022. B. Di saat saya temukan Ibu Putri terlentang di lantai depan kamar mandi dengan posisi kepala Ibu Putri di tempat pakaian kotor. Kemudian itu ketika saya hendak mengangkat Ibu Putri bersama Susi, Nofriansah Yosua berada di tangga dengan mengatakan, "Om, saya jelaskan. Om, saya jelaskan." Nofriansah Yosua sambil menangis. Kemudian sebelum Nofriansah Yosua jelaskan, saya turun lagi mengejar Nofriansah Yosua sampai pintu dapur, dan saat melewati dapur, saya lihat ada pisau buah di atas meja. Kemudian pisau tersebut saya ambil dan saya mengejar Nofriansah Yosua sampai pintu dapur. Video butir 5 halaman 5 BAP tambahan Kuat Ma'ruf pada tanggal 8 September 2022. C. Lalu Nofriansah Yosua juga mau menghampiri, akan tetapi dihalangi oleh Kuat dengan berkata, "Yosua, jangan dekat Ibu." Lalu Yosua berkata, "Bukan gitu Om kejadiannya, mau saya jelasin kejadian sebenarnya." Video butir 50 halaman 4 BAP lanjutan Susi pada tanggal 9 Agustus 2022. Berdasarkan BAP tersebut, saya dapat terlihat jelas alasan saksi Kuat Ma'ruf bertengkar dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga terjadi keributan pada tanggal 7 Juli 2022 tidak lain dan tidak bukan adalah karena perilaku mencurigakan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang mengendap-endap turun dari tangga, kemudian ditemukan saksi terdakwa Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi. Yang mana dalam hal ini tidak dijelaskan dan diuraikan oleh penuntut umum dalam dakwaannya sehingga menyebabkan ada ketidakjelasan fakta. 73. Bahwa jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya menguraikan sebagai berikut. Pada awalnya hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekiranya sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah saksi Ferdi Sambo. Kemudian terdakwa Putri Chandrawati meminta kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat menemui terdakwa Putri Chandrawati, tetapi saksi Riki Rizal Wibowo tidak langsung memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Riki Rizal Wibowo turun ke lantai 1 untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Video halaman 2 paragraf 2 surat dakwaan. 74. Bahwa jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti
peristiwa yang menjadi rangkaian dalam surat dakwaan karena jaksa penuntut umum tidak menjelaskan korelasi antara permintaan terdakwa Putri Chandrawati kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan tindakan mengambil senjata api milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat oleh saksi Riki Rizal Wibowo. 75. Dengan demikian, jaksa penuntut umum telah gagal dalam menguraikan rangkaian peristiwa secara jelas, cermat, dan lengkap. Sebagaimana syarat material surat dakwaan dalam ketentuan pasal 142 ayat 2 huruf B Buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan terbitan Kejaksaan Agung RI tahun 1985 halaman 14 sampai 16 serta jurisprudensi lainnya. Oleh karena itu surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum. Ya, silakan dilanjutkan. Izin Yang Mulia melanjutkan. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri. Poin C. 76. Jaksa penuntut umum dalam menguraikan fakta di surat dakwaan hanya berdasarkan asumsi belaka dan tidak berdasarkan fakta-fakta serta jaksa penuntut umum terkesan menyimpulkan. Hal tersebut terlihat dalam uraian jaksa penuntut umum sebagai berikut. A. Kemudian sekitar pukul 17 WIB, terdakwa Putri Chandrawati dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian. Ketika masuk ke rumah dinas Duren 3 di nomor 46, awalnya terdakwa Putri Chandrawati berpakaian baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam. Namun ketika keluar dari rumah dinas Duren 3 nomor 46, terdakwa Putri Chandrawati sudah berganti pakaian model blus kemeja warna hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam. Lalu terdakwa Putri Chandrawati dengan tenang dan acuh tak acuh dalam kurung cuek pergi meninggalkan rumah dinas Duren 3 nomor 46. Vide halaman 13 paragraf 4 dakwaan. B. Bahwa dengan akal liciknya terdakwa Putri Chandrawati selaku istri telah mendampingi saksi Ferdi Sambo sekian lamanya sampai memiliki kedudukan sebagai pejabat tinggi Polri dan seterusnya, padahal seharusnya sebagai istri seorang perwira tinggi kepolisian mengingat suaminya agar jangan sampai berbuat yang tidak terpuji dan berlaku sabar dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Vide halaman 14 paragraf 2 dakwaan. C. Korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sebelumnya diajak oleh saksi Riki Rizal Wibowo karena korban Nofriansah Yosua Huta Barat mengetahui terdakwa Putri Chandrawati yang mengajak untuk pergi menuju rumah dinas Duren 3 nomor 46. Jaksel, maka korban Nofriansah Yosua Huta Barat secara spontan ikut masuk ke dalam mobil mengikuti terdakwa Putri Chandrawati. Keadaan ini persis sebagaimana yang dikehendaki oleh terdakwa Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo. Vide halaman 29 paragraf 1 dakwaan. Jadi itu 3 poin yang menunjukkan asumsi dalam surat dakwaan penuntut umum. 77. Jaksa penuntut umum dalam menguraikan rangkaian dakwaan sangat menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum hanya berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan fakta dari keterangan saksi dalam BAP. Selanjutnya, dari asumsi tersebut, jaksa penuntut umum terkesan menyimpulkan berdasarkan asumsi jaksa penuntut umum sendiri. Dalam menguraikan fakta di surat dakwaan, jaksa penuntut umum terlihat memberikan kesimpulan subjektif atas uraian tindakan dalam surat dakwaan. Sebagai contoh, dalam paragraf 2 halaman 14 surat dakwaan, jaksa penuntut umum menguraikan sebagai berikut, bahwa dengan akal liciknya terdakwa Putri Chandrawati selaku istri telah mendampingi saksi Ferdi Sambo sekian lamanya sampai memiliki kedudukan sebagai pejabat tinggi Polri yang menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, justru turut serta terlibat dan ikut dalam perampasan nyawa korban
Jadi di bagian ini tiba-tiba jaksa penuntut umum menyimpulkan berdasarkan asumsi hingga terlaksana dengan sempurna. Padahal seharusnya sebagai istri seorang perwira tinggi kepolisian mengingatkan suaminya agar jangan sampai berbuat yang tidak terpuji dan berlaku sabar dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Nomor 80, bahwa dalil yang menyatakan terdakwa Putri Chandrawati justru turut serta terlibat dan ikut dalam perampasan nyawa korban, secara langsung jaksa penuntut umum tidak menghargai dan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah, yang artinya bahwa seseorang yang menjalani proses pemidanan dianggap sebelum menjalani proses pemidanan dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang melekat pada diri terdakwa. 81, bahwa tugas jaksa penuntut umum dalam menyusun dakwaan telah jelas harus berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan pasal 140 ayat 1 KUHP. Seharusnya jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan berdasarkan pada berita acara pemeriksaan atau bukti-bukti hasil penyidikan, serta berpedoman pada aturan-aturan jurisprudensi Mahkamah Agung, bahkan doktrin hukum, bukan semata-mata pada asumsi atau karangan bebas. Jaksa penuntut umum sungguh tidak etis ketika menilai personality terdakwa secara subjektif dan tidak berdasar dalam uraian surat dakwaan yang tidak berkaitan dengan apa yang didakwakan. 82, merujuk pada ketentuan pasal 140 ayat 1 KUHP, seharusnya jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan berdasarkan pada berita acara pemeriksaan atau hasil penyidikan, serta berpedoman pada aturan jurisprudensi Mahkamah Agung bahkan doktrin hukum, bukan semata-mata pada asumsi dan karangan bebas. Dengan demikian, dakwaan jaksa penuntut umum harus dinyatakan batal demi hukum. D. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obscure libel karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi. 83. Bahwa setelah mencermati isi dakwaan, dapat disimpulkan bahwa dalam menguraikan fakta di surat dakwaan, jaksa penuntut umum hanya menggunakan keterangan dari satu saksi saja. Kami setidaknya mengidentifikasi ada 6 fakta yang hanya didasarkan pada satu keterangan saksi, yaitu A. Terdakwa Putri Chandrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta. Izin majelis interupsi. Ada beberapa kalimat yang saya dengarkan tidak ada di sini. Maksudnya begini, apabila kalimat itu